Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengumpulkan kita semua pada malam hari ini untuk menyaksikan malam pertunjukan persembahan dari Guardian of Peace Angkatan 3 secara virtual tentunya. Setelah itu ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya dan selamat datang kepada seluruh tamu undangan dari kita Bhinneka Tunggal Ika. Setelah itu, ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya saya haturkan kepada seluruh teman-teman Guardian of Peace Angkatan 3 yang telah membantu saya untuk menyelenggarakan malam pertunjukan hari ini tanpa suatu halangan apapun. Seperti itu. Mungkin tanpa basa-basi, perkenalkanlah, saya Muhammad Iqbal Ar-Rasyad selaku pimpinan produksi pada malam pertunjukan hari ini. Meminta maaf apabila dalam pelaksanaan malam pertunjukan ini masih terdapat banyak kekurangan, baik itu secara teknis dan lain-lain. Saya kira memang itu hal yang sangatlah wajar, jadi saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Singkat kata, harapan kami dari Guardian of Peace Angkatan 3 dengan terselenggarakannya malam pertunjukan ini, kita semua dapat mengambil nilai-nilai perdamaian yang nantinya dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila masih terdapat banyak kekurangan atau kesalahan dari tutur kata saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, selamat malam. Senang sekali malam ini kita akan sama-sama melihat pertunjukan dari Guardian of Peace batch ketiga. Pertunjukan yang akan ditampilkan dengan tema-tema seni, tema-tema perdamaian yang dikemas menarik oleh mereka. Kita saksikan ya bareng-bareng. Kesempatan ini pula jadi kesempatan kita kenalan-kenalan dengan GOP3 dengan tim-tim yang sudah ada, tim officer, tim komite, dan GOP sebelumnya. Dan juga pada kesempatan ini kita bisa sama-sama menikmati pertunjukan ini. Ya, dari titik ini harapannya karya kita untuk perdamaian bisa semakin kita kuatkan, semakin kita dorong lagi, semakin teamworknya kita semakin bagus lagi. Sama-sama kita gotong royong bangun dan rawat perdamaian di lingkungan kita, gitu ya. Oke, buat semuanya selamat menikmati pertunjukan dari GOP3. Pada suatu hari, entah itu kapan kejadiannya, beberapa orang berkumpul pada suatu tempat yang itu tidak diketahui di mana itu tempatnya. Mereka berkumpul, membentuklah suatu menjadi inilah rumah kita. Selamat mendengarkan. Sebut saja kita. Kawan-kawan, langkah sudah jauh mengarungi lautan sapana bumi pertiwi. Empu Tantular, pemilik naskah Kakawin Sutasoma, mengikat kita dalam satu prasa. Bhinneka Tunggal Ika, kau boleh tumbuh di pekarangan orang Minang, sementara aku tumbuh di ladang tembakau petani Madura. Kita saling jatuh cinta, lewat bahasa kita awali sebuah jumpa. Berbeda-beda, tetap satu. Kau boleh lahir sebagai sultan, aku ikhlas menjadi gelandangan. Tetapi kau harus ringan tangan, sebagai tonggak Bhinneka masih bernapas di negeri ini.
Kawan-kawan, lantas apakah pantas kita memberi tumbal kepada ego yang sedang lapar? Lantas, masihkah pantas kita membuka pintu kepada ego yang jelas-jelas bermau nafsu duniawi? Di bawah panji merah putih, kita rapalkan ikrar, satu nusa, satu bangsa. Kapal berlayar menggulungi waktu, sekalipun gelombang beri sumpah, semoga ikrar yang terikat melukis di bumi Nusantara. Kawan-kawan, benar kata anak Mapala, membuka jalur menuju puncak lebih nikmat daripada melihat sampah berserakan di punggung gunung. Maka benar kata anak seni, semua perlu olah rasa agar tindak dipadati cahaya sebagai bunda. Dan maka benar sebagai anak jurnalistik, di tanganku merdeka itu nampak. Oleh karena itu, kau masih muda, bersiaplah. Dan ini adalah cerita tentang Hai, Aga Kareba, Arengku, Nurul, Baturi, Mangkasara, Sulawesi Selatan. Sampurasun, nepangkeun wasta Pun Ahmad Muzaki Syafi'i, simkuring kawit di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Nyuwun sayewu, derek pitepangan, nami kula Wahyu Adianto saking Sumowono, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Halo, Aga Kareba, namaku Nur Aziza Riswanto, saya berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan. Tabe, kuparampe yang kana yainak ke aringku Siti Nur Habibah, biasa yari Kio I Habibah, mangka sarabut takalasukan. Sampurasun, nepangkeun wastapun Anissa Fadilah kawit di Sukabumi, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kupasis sengi aleku, assalamualaikum hadania, biasana dipanggil Nia, boleh disinjai Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aga Kareba Ki, bagi-bagi Iji. Perkenalkan, aseku Isna Lestari, Poleri, Mangkasara. Horas, Guarhu, Agnes Priscila, Sian, Medan. Pasaku Amelia Sari, Pole Kabupaten Pindrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Nyuwun sewu, derek pitepang dalam Muhammad Iqbal Arsyad saking Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Assalamualaikum, salam hebat kanalan. Namaku Febrian Sapitri, berasal dari Sumatera Barat. Sampurasun Akang Teteh, nepangkeun nami Abi Ahmadiani, Abi kawit di Banten, mung ayeuna nuju di Bandung. Halo Trehan, nama kaula Syahrul, samaken berde bendeweza. Nami Abi Randy Suryadi, asal Abi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kehidupan manusia selalu diliputi oleh kekacauan, namun pilihan selalu ada di tangan kita. Memilih jalan kekerasan atau perdamaian dalam menghadapinya. Kami adalah kumpulan pemuda-pemudi dari berbagai pelosok di Indonesia. Kami menyatu dalam bingkai Kita Bhinneka Tunggal Ika untuk sebuah misi perdamaian yang senantiasa akan berkembang jauh lebih luas lagi. Kita Bhinneka Tunggal Ika. Menyelami keberagaman, menyatukan perbedaan. Hai pemirsa, salah. Mohon maaf sebelumnya. Aku kira tadi kameranya itu di situ. Ternyata di sini. Halo pemirsa, selamat malam ya. Gimana kabarmu di rumah hari ini? Semoga tetap baik-baik saja. Oh ya, tadi kan kita sudah berkenalan tuh dengan tim dari rumah kita. Gimana kalau sekarang kita kuis aja dulu ya? Ya, kuis. Nah, buat kamu yang bisa ngejawab, ya jawab aja di kolom komentar ya. Pertanyaannya seperti ini. Jadi aku memberikan pertanyaan, teman-teman yang di rumah tinggal ngejawab saja gitu. Gampang kok, nggak terlalu ribet gitu. Pertanyaannya adalah 5 tambah 5 sama dengan berapa? Nah,
Itu jawabannya itu teman-teman tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga nanti yang benar jawabannya akan ada hadiah dari tim rumah kita. Kan tadi kita sudah berkenalan ya dengan tim dari rumah kita. Nah, sekarang itu gimana kalau kita dengarkan cover lagu? Bukan cover-cover biasa sih kan, kalau cover itu suara. Nah, ini berbeda. Karena kenapa harus berbeda ya? Karena itulah dari diri kita. Ya udah, yuk kita langsung lihat bersama-sama. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, engkau ku Wow, keren banget tadi ya. Itu covernya itu berbeda daripada yang lain gitu kan. Ya udah, kita kasih tepuk tangan dulu dong buat tim dari rumah kita yang sudah mempersiapkan itu. Tepuk tangan dulu. Yeay. Dan sekarang kita mau lanjut ke acara berikutnya. Tetapi ya gak ada tapinya sih.
kita langsung saja gitu. Acara berikutnya itu adalah talk show. Ya, ada tetapinya, baru muncul itu tetapinya. Tetapi talk show-nya itu tidak bakalan di sini juga, teman-teman. Jadi aku sudah mempersiapkan suatu tempat baru. Ya udah, yuk kita lihat bersama-sama. Dadah. Kayaknya deh, kalau dari tadi kan kita cuma menunjukkan kreativitas dari teman-teman kita. Nah, gimana kalau sekarang kita minta pendapat dari berbagai macam orang? Kayaknya itu seru. Kayaknya sih. Mana kalau kita panggil saja tamu yang bakalan hadir ke sini? Ya dong. Karena kalau di sini itu apa sih yang nggak mungkin? Setiap orang tuh bisa hadir. Gitu kan? Oke. Yang pertama ini, dia ini kalau misalnya di rumah gitu, tiba-tiba gabut, bingung gitu, terus dia tiba-tiba udah ada di Surabaya, tiba-tiba ada di Sumatera gitu, was-was gitu, pokoknya cabut terus gitu. Nah, dia ini seorang traveler, namanya itu Mas Wahyu. Pada Mas Wahyu, monggo dipersilahkan. Halo semua, salam sejahtera. Hai. Untuk Mas Wahyu, nih gimana kabarnya hari ini? Beberapa hari ini gitu? Oke, jadi kabar gua hari ini dan hari-hari sebelumnya selalu baik dan alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Tunggu ya Mas, aku panggil yang nomor 2, tamu kita yang nomor 2. Nah, tamu kita yang nomor 2 ini, dia ini memiliki kebiasaan menulis dong. Karena setiap hari itu kita bisa memiliki berbagai macam ide. Sayang dong kalau nggak ditulis. Itu kata dari kakak yang satu ini. Namanya itu Kak Isna. Kepada Kak Isna, monggo dipersilahkan. Halo Kak, selamat. Halo. Halo Kak. Nah Kak Isna, gimana kabarnya di rumah selama ini? Sejauh inilah gitu. Alhamdulillah baik Kak. Kakak sendiri gimana kabarnya nih Kak? Wah, alhamdulillah baik juga, seperti yang dilihat gitu ya. Nah, oke. Sekarang aku mau bertanya nih, soalnya kan kalau kamu teman-teman semua datang ke sini ini kalau nggak ditanya kayak kurang pas gitu kan. Aku mau ke semuanya dulu deh. Nah, kalau menurut kakak-kakak semua ini, kebinekaan, keberagaman itu apa sih? Kepada Kak Isna dulu deh, monggo dipersilahkan. Kalau menurut aku sendiri, kebinekaan itu kan kita udah seperti yang dibilang sama Mas Syarul tadi, kalau kebinekaan itu artinya keberagaman. Nah, tidak bisa kita pungkiri kalau misalnya selama ini kita hidup dalam keberagaman, kita selalu berdampingan dalam kehidupan kita ini, kita berdampingan sama keberagaman itu. Entah itu keberagaman tentang agama, suku, budaya, bahkan perbedaan perilaku sekalipun, otomatis kita sama orang-orang di sekitar kita itu berbeda-beda kayak gitu. Tapi bukan berarti keberagaman itu membuat kita saling bercerai-berai, tidak berteman satu sama lain. Tapi dengan keberagaman itu bisa membuat kita malahan saling merangkul, pokoknya kita sama-sama kayak gitu. Intinya kalau misalnya keberagaman itu tidak membatasi tentang sama siapa kita bergaul kayak gitu. Itu kalau dari aku sendiri sih Mas. Oke, terima kasih. Sekarang gilirannya Kak Wahyu. Monggo dipersilahkan. Ya, halo, sebenarnya terima kasih. Kalau menurut aku, keberagaman itu, kebinekaan itu artinya keberagaman. Yang dimana setiap komunitas, atau setiap individu, atau setiap subjek itu bakal mempunyai kebinekaan dengan indikator atau faktor tertentu. Seperti ras, umur, kepribadian, dan agama. Nah, perbedaan ini tuh kita akan menjadi lebih terinsight terhadap budaya di sekitar kita. Kita akan lebih menjadi responsif terhadap peristiwa yang terjadi. Semua orang itu layak untuk dihormati, dilindungi, dan mendapatkan perlakuan yang adil walaupun kita dalam masyarakat atau lingkup yang berbeda. Dan itu bukan menjadi alasan kenapa perbedaan itu akan memecah belah, karena perbedaan itu saling melengkapi. Oke, kayaknya sih kalau aku rangkum sedikit nih dari pendapat dari kedua kakak ini, sebenarnya
sama sih, yaitu tentang menyadari bahwa kita semua ini memang sudah berbeda. Pertanyaannya cuma satu, bagaimana perbedaan itu bisa saling merangkul? Bukannya begitu, Kak? Betul kan? Iya, benar. Nah, selanjutnya ini aku mau ke Kak Wahyu lagi nih. Kak Wahyu ini kan orang yang suka jalan-jalan, gitu kan? Kira-kira pernah nggak sih tiba-tiba di suatu daerah gitu bertemu dengan suatu kumpulan masyarakat atau apa gitu yang itu melambangkan tentang kebinekaan itu sendiri? Oke, jadi kalau tentang atmosfer keberagaman ya pas aku travel. Jadi sebenarnya banyak sih ya atmosfer keberagaman tuh sebenarnya kalau kita kemana aja pasti kita bakal ketemu sama hal yang namanya perbedaan. Contohnya semisal kalau travel ke Bali nih, artinya kita harus menghormati budaya orang Bali. Semisal kayak pakai pakaian adat tuh bagi orang Bali sebenarnya biasa aja. Cuma kayak ya udah kita hargai karena kita di sana kan ya. Dan jangan lupa untuk kita mengapresiasi juga. Terus jangan lupa untuk tetap menjaga toleransi dan komunikasi. Kalau aku sih seperti itu sih. Kalau dari pengalaman-pengalaman yang lain pasti ada di setiap daerah gitu. Tentunya kita intinya kita harus responsif, harus komunikatif, dan kita harus peduli tentang lingkungan sekitar walaupun kita belum tahu. Kalau aku kayak gitu sih. Oke, terima kasih Kak Wahyu. Nah, sekarang aku mau ke Kak Isna. Kak Isna ini kan seorang penulis, ya kan? Dia ini penulis, suka buat cerita gitu. Nah, kalau menurut Kak Isna, pernah nggak tiba-tiba ingin menulis tentang kebinekaan gitu? Oke, aku sedikit komentar ya. Aku bukan penulis, tapi punya kebiasaan suka menulis kayak gitu. Aku belum jadi penulis, jadi doakan. Terus kalau dibilang punya ketertarikan untuk menulis, kalau dibilang punya ketertarikan untuk menulis, ya punya, karena awal-awal itu aku juga menulis tentang kebinekaan, tentang keberagaman bangsa Indonesia kayak gitu. Nah, setelah aku baca karya teman-teman yang yang ada dalam buku itu, aku juga bergabung menjadi kontributor di buku itu. Setelah aku membaca semua karya teman-teman itu, wah ternyata keberagaman Indonesia itu kalau misalnya kita rangkai dalam sebuah kata-kata itu menjadi begitu indah gitu saat kita membacanya kayak gitu. Jadi kalau dibilang aku tertarik menulis kebinekaan, ya kenapa tidak? Banyak hal yang bisa kita uraikan gitu, banyak hal yang bisa kita rangkai menjadi sebuah kata-kata yang indah untuk dibaca sama orang kayak gitu, terkait tentang keberagaman yang kita miliki kayak gitu sekolah dari aku. Oke, terima kasih Kak Isna. Nah, berlanjut ke pertanyaan berikutnya ini. Aku mau ke Kak siapa dulu nih? Ke Kak Isna aja. Nah, kalau Kak Isna ini kan memiliki kebiasaan gitu kan, bukan penulis gitu kan, memiliki kebiasaan menulis. Nah, kalau tips dari kakak agar, kan setiap orang itu kan pasti punya cerita di dalam hidupnya. Nah, gimana agar cerita itu bisa ditulis? Oke. Kalau dari aku sendiri, kalau misalnya aku itu cerita itu kalau misalnya udah ada idenya nih, kalau idenya udah muncul, ya udah aku tulis kayak gitu. Tapi kalau misalnya dalam situasi itu aku nggak sempat buat nulis ceritanya secara full, maka aku tulis poin-poin penting, garis-garis besar dari ide-idenya aku kayak gitu, supaya pada saat aku udah posisinya nyaman untuk nulis, ide yang tadinya kepikiran itu tidak bakalan hilang karena kita udah punya poin-poin penting dari ide-ide kita sebelumnya. Nah, selain itu kalau misalnya lagi nulis nih, ya udah nulis aja kayak gitu, nulis aja sampai ceritanya selesai. Soal editing itu urusan belakang kayak gitu. Nanti setelah ceritanya selesai baru deh kita edit. Oh ini entah itu edit terkait penggunaan bahasanya, kata-kata, atau bahkan titik komanya, atau ketika kita mau tambahkan cerita hal-hal kayak bumbu-bumbu di dalam cerita kita itu, ya udah kita selipin di setelah kita menulis kayak gitu. Jadi intinya menulis aja dulu, nanti ke belakang editingnya supaya idenya itu ngalir kayak gitu Kak. Itu kalau dari aku. Oke, nah sekarang ke Kak Wahyu. Nah, Kak Wahyu kan
ini kan apa sering traveling, sering jalan-jalan dan selama perjalanan itu kan kalau kata Kak Wahyu tadi sering bertemu dengan keberagaman, kebinekaan itu pasti ada gitu. Nah, kalau tipsnya dari Kak Wahyu untuk seorang yang pemula untuk traveling itu gimana Kak? Iya, halo, terima kasih. Jadi aku sebenarnya tuh aku lebih basicnya ke solo travel ya. Cuma kayak aku bakal berbagi tips buat semua yang ingin travel, terutama bagi yang mau solo travel, backpacker atau yang family travel. Jadi yang pertama itu jangan jangan pikirkan kalau travel itu harus jauh. Sebenarnya travel tuh deket-deket juga bisa. Travel kan artinya kita jalan-jalan ya, refreshing kayak gitu kan, nggak harus jauh. Terus yang kedua, kamu itu harus mendatangi tempat yang buat kamu itu bahagia atau mood kamu naik. Jangan ke asal-asalan, yang penting kamu jalan gitu, jangan. Karena esensi dari travel sebenarnya how to make ourselves happy, seperti itu. Terus yang ketiga, jangan lupa untuk selalu melakukan riset. Riset itu paling penting. Misalnya kalau riset harga nih, harga mulai tiket pesawat, tiket hotel, atau semisal mau kayak kuliner. Kalau aku biasanya kalau travel juga sama kuliner kayak gitu kan. Lah itu penting banget. Soalnya kita bisa kayak meramal nih kebutuhan kita di sana tuh berapa aja biar kita di sana tuh kayak nggak over buying kayak gitu. Terus jangan lupa kamu untuk membuat list tentang tempat yang bakal kamu kunjungi, terus kamu bakal ngapain aja nih di sana, itu penting banget. Terus jangan lupa buat packing barang-barangnya juga yang penting-penting banget, jangan terlalu banyak, soalnya kan aku basicnya solo travel, jadi nggak mau repot aja, jadi bawa kayak peralatan pakaian itu yang secukupnya aja. Terus jangan lupa untuk siapin dokumen penting di perjalanan, misal kalau ada hal yang tidak ingin terjadi kan ya, itu bisa buat jaga-jaga. Kalau buat aku kadang bawa fotokopi KK atau KTP dan yang lain-lain itu pasti aku bawa di dompet. Terus jangan lupa untuk memisahkan uang. Jadi aku sering banget uang tuh jangan disimpan pakai di dompet semuanya ya. Kalau aku biasanya pakai ATM sih ya. Jadi kalau kemana-mana jadi nggak over buying. Jadi kayak mikir gitu kalau beli harus beli pakai ATM, harus beli pakai ini, aku nggak ada, ya udah. Itu kayak bisa meminimalisir buat nggak over buying dan hemat di sana. Terus jangan lupa untuk mengabadikan momen, dan itu paling penting banget sih kalau aku, soalnya kayak ingin mengajak gitu kalau traveling itu menyenangkan guys. Biasanya kalau aku kan basicnya kan travel ke tempat wisata sama kuliner kan, tapi lebih dominan kuliner. Jadi aku sering shoot kayak gitu, terus aku kasih caption kayak sejarah, kayak benefit kayak gitu kan ya, terus aku post di Instagram buat insight aja buat teman-teman yang lihat. Terus yang terakhir dan yang paling penting itu jangan lupa untuk bertanya. Bertanya itu penting guys, karena dengan bertanya walaupun sama beda orang itu dapat memberikan insight atau informasi yang penting banget pas kita di sana. Kan kita nggak tahu kan ya seluk-beluk kota di sana kayak gimana, alangkah baiknya bertambah dan sharing experience. Kayak gitu sih kalau aku. Oke, terima kasih untuk Kak Wahyu atas tipsnya untuk teman-teman yang mau traveling gitu kan. Dari yang disampaikan oleh Kak Wahyu sama Kak Isna, sepertinya ini menjadi satu cerita yang menarik. Kenapa bisa menarik? Karena nih misal nih kamu, aku bingung ya mau buat apa gitu. Ya udah kamu jalan-jalan. Ya udah dikasih tahu tuh sama Kak Wahyu. Terus setelah jalan-jalan pasti ada cerita tuh kan. Nah, ada cerita. Nah, ceritanya itu ditulis seperti tipsnya yang disampaikan oleh Kak Isna itu tadi. Kayaknya itu perlu banget buat teman-teman untuk melakukan hal itu juga kan. Aku sendiri saja pengen banget. Oke. Nah, itu saja perbincangan kita pada kesempatan hari ini ya. Untuk Kak Wahyu sama Kak Isna, terima kasih atas waktunya ya. Dan ya terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu juga. Semoga lain waktu kita bisa bertemu, ngobrol-ngobrol bareng gitu kan, kayaknya lebih asik gitu. Oke, terima kasih Kak. Ya, terima kasih semuanya. Oke, mungkin ada ini pesan-pesan akhir dari Kak Wahyu atau Kak Isna. Monggo Kak Wahyu dulu deh. Kalau ada pesan-pesan yang ingin disampaikan dulu gitu sebelum mengakhiri.
Oh ya, oke, terima kasih telah memberikan kesempatan. Jadi aku bakal memberi saran atau pesan buat kalian semua untuk selalu bersemangat walaupun kalian tuh tidak mendapat support, kalian tuh penting atau layak untuk membahagiakan diri sendiri dulu. Kalau aku tetap semangat dan jangan patah tentang omongan orang lain karena prinsip itu harus optimis. Kayak gitu sih kalau aku. Sekarang gilirannya Kak Isna. Oke, kalau dari Pesan atau pesan yang ingin disampaikan. kalau dari aku kan tadi kita membahas tentang kebinekaan, jadi aku cuma mau berpesan sama teman-teman semua, ya meskipun kita beda-beda, entah itu jangan terlalu untuk memilih pertemanan. Aku nggak mau temenan sama ini karena kita beda agama dan perbedaan-perbedaan lainnya. Jangan membatasi pertemanan kita dengan keberagaman-keberagaman yang ada. Malahan kita harus saling merangkul supaya kita bisa saling menjaga satu sama lain. Kayak gitu aja sih. Oke, terima kasih ya Kak. Kita pamit bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Dah. Keren banget ya. Tipsnya itu loh. Pemirsa yang ada di rumah pasti tahu senja-senja kopi gitu kan. Pasti tahu dong, tahu pastinya. Itu loh yang isinya nanti puisi-puisi keindahan, terus nanti kita baper gitu kan. Pasti tahu, pastinya. Nah, bentar lagi kita bakalan menampilkan hal itu juga. Tetapi gak ada ketapinya lagi. Cuma ya udah, yuk kita langsung lihat bersama-sama. Check it out. Oh iya, aku lupa. Itu nanti menjadi pertunjukan terakhir dari kita. Dan karena itu sudah menjadi yang terakhir, maka aku bakalan memberikan jawaban dari kuis yang sudah aku buat tadi. Pertanyaannya kan seperti ini tadi. 5 tambah 5 sama dengan berapa gitu kan? Jawabannya dari 5 tambah 5 sama dengan tepuk tangan. Iya dong, tepuk tangan. Karena ya 5 ditambah 5. Tepuk tangan kan? Ya, itu jawabannya. Nah, untuk teman-teman yang jawabannya benar bisa hubungi nomor telepon yang ada di sini nih. Mungkin ada, kalau nggak ada ya udah berarti hadiah teman-teman nanti bakalan dikirim lah gitu dah. Oke. Oh ya juga karena ini juga menjadi yang terakhir, jadi aku ingin menyampaikan permintaan maaf kalau ada kekurangan ataupun kelebihan. Kalau ada yang kurang mohon ditambahi. Kalau ada yang lebih dikurangi dong, karena yang enak itu yang pas, dan yang pas itu selera aku atau kamu itu beda-beda gitu ya. Oke, sampai jumpa. Dah. Di sebuah negeri hiduplah penduduk dengan damai di tengah keberagaman. Penduduk-penduduknya ramah, saling berbagi, mengasihi, dan saling melindungi. Namun, suatu tragedi terjadi ketika salah satu di antara mereka saling berebut kekuasaan. Melepas ego hingga menimbulkan kerusuhan, perpecahan, dan meruntuhkan tembok perdamaian yang telah lama dipertahankan. Perbedaan terkait suku, ras, dan agama pun turut mengambil bagian yang menciptakan kegaduhan. Saat itu, kamu masih duduk di bangku sekolah dasar. Usiamu masih belia. Layaknya anak-anak pada umumnya, bermain layangan, petak umpet, kelereng,
lompat tali. Saat itu, kamu belum tahu bagaimana mengambil peran dari kondisi yang menghantam sekelilingmu. Kamu menatap dengan heran, memendam tanya, mengapa, dan mengapa. Kulihat kita ini sama, memiliki aliran darah yang sama, memiliki letak urat nadi dan jantung yang sama, memiliki jalur nafas yang sama, memiliki letak mata, hidung, mulut, dan telinga yang sama. Namun, kesamaan itu tidak menjadi penghalang untuk melakukan hal paling menyakiti nurani, pembunuhan. Mataku tak kuasa menahan butiran air yang jatuh saat menguping pembicaraan orang-orang di sekitarku. Katanya, ratusan orang telah menjadi korban. Ratusan orang mengalami luka-luka. Dan puluhan bangunan ikut mengambil bagian. Runtuh, rusak, dan terbakar. Sebagai bocah dengan umur yang masih belia, tindakan atau gerakan apa yang bisa aku lakukan? Aku kadang masih menjadi bocah nakal, dikejar oleh tetangga karena memanjat pohon mangga tanpa izin, dan masih seringkali membuka kandang itik milik tetangga karena ingin menghitung ada berapa jumlah telur pagi ini. Hari ini, setelah melalui banyak langkah dalam siklus perjalanan waktu, kudapati diriku berdiri di gerbang penduduk negeri yang telah mengisahkan isak tangis dan kuburan massal. Aku bukan lagi bocah nakal yang dulunya sembunyi di bawah meja ruang tamu ataukah di bawah kursi tamu. Kini, badanku telah tumbuh dengan kekar. Pemikiranku telah melampaui pengetahuanku. Jiwaku semakin kuat dan impianku untuk menciptakan, menyebarkan, dan mempertahankan perdamaian telah tertanam sebagai bagian yang harus aku wujudkan. Perlahan memperbaiki yang telah runtuh, menyusun kembali pasel-pasel keberagaman menjadi kesatuan yang indah, mempererat kembali tali persaudaraan dan sebagai bagian dari makhluk ciptaan yang maha kuasa. Perbedaan hanyalah bagian dari keberagaman. Setidaknya kita masih mampu menemukan satu alasan untuk memegang teguh perdamaian, menyebarkannya, dan saling merangkul tanpa memandang dari sudut pandang duniawi. Untuk kita menyelami keberagaman, menyatukan perbedaan. Pikiranku kabut, terhalang banyak pertanyaan. Apa yang menyebabkan kita sampai terpecah belah? Apakah karena warna kulitku? Apakah asal daerahku? Apakah kepercayaanku? Atau boleh jadi, apakah karena pemikiranku? Bukankah kita adalah makhluk Tuhan yang sangat istimewa?
Bukankah Tuhan telah menciptakan kita dengan sebaik-baiknya? Bukankah kita adalah karya Tuhan yang penuh dengan keragaman? Apakah kita lupa akan hal itu? Jenaka ya negeriku. Perbedaan selalu saja dijadikan alasan untuk menolak kata damai. Padahal, damai akan menciptakan keharmonisan. Sebab ketika negeri ini terpecah, akibatnya akan sangat meresahkan. Lihat saja, di beberapa daerah justru sampai menciptakan pertumpahan darah. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Apakah aku akan diam saja, termenung melihat tanah kelahiranku porak-poranda? Tentu tidak. Meskipun menciptakan perdamaian bukan perkara yang mudah, apalagi di bumi pertiwi yang bukan hanya perihal berjajar pulau-pulau, melainkan negeri yang menyimpan banyak keanekaragaman. Jangankan satu negara, 2 anak kembar saja kadang seringkali terjadi pertengkaran. Tapi mari mulai dari diri sendiri. Setidaknya kita yang akan membawa perubahan di masyarakat. Kita yang akan memulai menerima perbedaan yang ada. Karena pada dasarnya, segala keragaman ada bukan untuk menjadi pembeda, melainkan upaya untuk saling menerima. Menerima bahwa meskipun aku dan kamu diciptakan tak sama, namun bukan berarti kita berbeda. Sebab kita satu Indonesia.